Puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Esquiel Ginting. Dalam channel ini sedang saya bisa menyampaikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal, yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-13. Dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-13 ini menuliskan tentang wejangan hikmat. Wejangan merupakan petunjuk, arahan, atau ajaran yang bertujuan untuk memberi nasihat kepada seseorang. Pada ayat pertama sampai ayat ketiga dijelaskan bahwa hikmat berseru-seru di segala tempat, seperti di atas tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, dan pada jalan masuk. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, hikmat digambarkan sebagai seseorang yang sedang memberi wejangan. Tujuannya adalah yang pertama, mengajak manusia untuk menyadari kebutuhan akan hikmat. Sebagaimana yang tertulis pada pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Amsal yang sudah saya bahas juga dalam channel saya ini, kita dapat melihat seberapa besar pengaruh hikmat bagi kehidupan setiap orang. Namun sampai saat ini banyak orang yang masih belum sadar bahwa memerlukan hikmat dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan mereka cenderung untuk lebih mengikuti keinginan-keinginan jasmani yang pada akhirnya hanya mendatangkan kekecewaan, kesedihan, bahkan kehancuran tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Hikmat berseru-seru untuk mengajak manusia menyadari bahwa mereka butuh hikmat. Sesungguhnya hikmat itu tidak jauh dari manusia. Hikmat ada di sekitar manusia. Seorang manusia yang menyadari kebutuhannya akan hikmat, maka ia akan mencari dan mendapatkannya. Setelah didapatkannya, maka hikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Hikmat tidak dapat disamakan dengan apapun juga di dunia ini. Panggilan atau ajakan hikmat adalah panggilan untuk menerima tuntunan. Hikmat memanggil agar hidup dalam kebenaran dan jauh dari kejahatan. Yang kedua, memperkenalkan nilai dari suatu hikmat. Kalau kita meneliti wejangan hikmat seperti yang diungkapkan dalam bacaan hari ini, tentu kita sepakat mengatakan betapa berharganya hikmat itu. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa nilai hikmat lebih besar dari permata. Bahkan semua yang menjadi keinginan manusia pun tidak dapat dibandingkan dengan nilai hikmat itu. Hikmat tidak dapat dibeli dengan uang karena hikmat terlalu berharga. Permata dan emas, pilihan yang di mata manusia, sangat berharga dan terlalu tinggi daya belinya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan nilai hikmat. Hikmat tidak dapat dimiliki oleh orang yang mengandalkan kekayaannya, kekuasaan, kepandaian, atau kedudukan yang ada. Hikmat hanya dapat dimiliki oleh orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang membenci kejahatan, yang membenci kesombongan atau kecongkakan, yang membenci tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang menghargai hikmat akan hidup dalam pimpinan hikmat sehingga hidupnya
menjadi berharga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.